aku Deviarika Pratiwi. Balik lagi sama videoku, kita ketemu lagi dan aku mau cerita lagi atau sharing berdasarkan pengalaman aku masih dengan dunia seputar CPNS atau PNS. Buat teman-teman yang kemarin udah lihat videoku tentang tips dan strategi biar dapat CPNS. Di sini aku mau cerita fakta-faktanya kalau udah jadi CPNS. Bisa biar jadi pertimbangan nih teman-teman semua. Kalau jadi CPNS itu ada enak, ada nggak enaknya gitu. Nah, kalau yang mungkin udah jadi cita-cita semua ya, tujuan jadi PNS itu pasti yang pertama itu karena melihat gajinya yang stabil ya, maksudnya pendapatannya stabil, dan kemungkinan besar juga nanti ketika kita sudah pensiun, sudah masuk ke usia tua, tetap kita dapat penghasilan atau dapat pendapatan dari pensiunan PNS itu. Jadi katakanlah masa depan cerah gitu ya kalau untuk jadi PNS. Makanya banyak yang berbondong-bondong ikutan seleksi dan pengen jadi CPNS atau PNS gitu. Cuman faktanya tuh nggak seindah dan nggak semudah yang teman-teman bayangkan gitu. Karena kalau kita bertujuannya itu tentang gaji, tentang nominal, besarnya nominal itu nggak, tetap bukan PNS lah pilihan kalian gitu. Karena sebetulnya faktanya tuh PNS tuh gajinya nggak besar. Kenapa aku bilang gajinya nggak besar? Karena kita ini kan udah diatur nih sama pemerintah. Diaturnya berdasarkan apa? Berdasarkan golongan atau jabatan gitu. Jadi se-Indonesia ini tuh udah rata tuh kalau gaji pokoknya itu sesuai dengan golongan, atau golongan itu berpengaruhnya dari apa sih? Dari pendidikan, jenis pendidikan kita gitu. Jadi kalau D3, S1 itu juga beda golongan. Terus yang membedakan biasanya sih di tunjangan antara Pemda 1 dengan Pemda lainnya, terus dari Kementerian 1 dan kementerian lainnya, instansi 1 dan lainnya, itu biasanya tunjangannya berbeda-beda gitu. Kalau di kota besar itu tunjangannya bisa besar juga gitu. Sedangkan kalau di kabupaten kayak aku nih, di kabupaten kecil itu tunjangannya nggak terlalu besar gitu. Makanya kalau mau lihat gaji besar itu bukan di PNS. Sebaiknya kalian cari di BUMN atau di swasta gitu. Itu fakta tentang gajinya. Terus tadi yang aku bilangin ya, pendapatannya itu kan relatif, ini plusnya jadi PNS itu pendapatannya stabil. Kenapa stabil? Karena kita mungkin akan jauh dari yang namanya PHK. Sedangkan kalau di swasta atau di BUMN atau di yang lainnya itu akan ada mungkin kemungkinan PHK. Kalau di PNS itu selama kita nggak neko-neko, selama kita taat aturan, insya Allah sampai kita pensiun pendapatannya akan stabil gitu, relatif ya, walaupun nggak besar banget. Di PNS itu ternyata birokrasinya kaku gitu, karena kita kan abdi negara ya, kita diatur oleh pemerintah. Jadi birokrasinya tuh bisa dibilang ribet dan kaku gitu. Jadi buat teman-teman yang kurang suka dengan ribetan birokrasi, coba pikir-pikir lagi deh. Cocok nggak sih jadi abdi negara? Cocok nggak sih jadi PNS? Karena kita ini kalau PNS itu lebih digaungkan untuk melayani atau pelayannya masyarakat. Fakta yang lainnya, kalau di PNS itu banyak seremonial. Nah itu seremonial, jadi kita tuh terlalu terikat gitu, nggak sebebas seperti yang di swasta atau yang di WFH. Bahkan kita bisa meeting di luar, atau yang seperti yang bangun bisnis gitu, dia bisa WFH, dia bisa ketemu klien kesana kemari. Sedangkan kalau kita yang di PNS, kita tuh terikat. Bahkan untuk zaman sekarang yang udah ke ranah pelayanan publik, itu kita juga jadi sorotan ketika memang kita tidak ada di tempat, kita tidak melayani masyarakat, itu akan jadi sorotan juga oleh masyarakat. Selanjutnya, kita itu banyak aturan.
Kenapa banyak aturan? Soalnya ya itulah ya, untuk menertibkan ASN se-Indonesia yang segitu banyaknya. Jadi kita itu banyak aturan yang dibuat oleh pusat, kemudian dibuat lagi atau disesuaikan lagi ke daerah masing-masing. Jadi si aturan ini mungkin bersifat mengikat gitu. Terus kita ini saklek gitu, kayak masalah presensi, ada keterlambatan, 1 menit aja keterlambatan itu ya udah bisa mempengaruhi tunjangan atau gaji kita gitu. Biasanya dipotong, di-cut gitu, ngaruh lagi deh sama penghasilan. Selanjutnya kita nggak bisa nego gaji, itu faktanya. Ya udah, yang tadi awal aku udah pernah bilang ya, gaji di PNS itu udah ditentukan berdasarkan golongan dan jabatan. Jadi kita nggak bisa tuh nego-nego gaji kayak kalau di swasta kita nego gaji berdasarkan kemampuan, skill kita, nggak bisa. Kalau di PNS ya udah, mau kerja nggak kerja kasarnya ya segitu gitu, sesuai dengan golongan kita. Terus sama buat teman-teman yang cari jenjang karir, kalau di PNS bisa dibilangnya lambat gitu. Kenapa lambat? Karena kita ini suka untuk jenjang karirnya ini terbatas dengan waktu, kemudian juga persyaratan yang lebih rumit gitu. Kalau di swasta di usia muda sekitar 20 tahunan apa 30 tahun awal, ketika kita punya potensi mungkin kita bisa jadi manajerial, kita bisa jadi supervisor atau jadi ketua tim. Sedangkan kalau di PNS biasanya di usia 20-an atau 30-an kita belum jadi apa-apa, nggak bakalan tuh jauh tuh dari yang namanya eselon atau jadi pejabat gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau jenjang karirnya lambat, dan jenjang karir ini berpengaruh ke pendapatan kita. Memang kalau semakin tinggi golongan, semakin tinggi jabatan, akan pendapatan kita pun akan naik, tunjangan kita pun akan naik. Tapi itu dia, karena lambatnya itu dan kenaikan gajinya itu hanya berdasarkan lama kita bekerja, itu pun tidak signifikan gitu. Kenaikannya paling di kisaran 100 atau 200 ribu gitu, nggak yang banyak. Jadi kalau kita tetap di tempat yang sama, kita tetap di golongan nggak naik gitu, atau jabatan kita nggak naik, itu kemungkinan akan stuck di situ-situ aja gitu, gajinya nggak sebesar itu. Faktanya kita punya PNS, kita punya pendapatan tambahan. Tapi pendapatan tambahan ini kan misalkan kayak pendapatan tambahan ini karena balik lagi ke rezekinya masing-masing, terus juga yaitu syaratnya suka yang birokrasinya itu agak rumit gitu. Selanjutnya yang paling harus siap yaitu sentimen dari masyarakat, karena biasanya jadi PNS itu selalu dikait-kaitkan dengan stigma negatif. Hampir sering mendengar kalau ada PNS yang nakal, yang apa itu pasti digeneralisir, padahal nggak semua PNS kayak gitu. Padahal ada kok PNS yang punya inovasi, ada juga kok PNS yang rajin gitu. Tapi ketika PNS ada yang jelek, stigma dari masyarakat tuh ya kita harus siap digeneralisasikan seperti itu gitu. Mungkin itu sih fakta jadi PNS yang aku tahu ya sejauh ini, dan gambarannya karena aku udah mengalami dunia PNS. Tapi tetap sih ada positifnya juga kan ya, tadi kayak kita di masa tua insya Allah terjamin, kemudian kita juga stabil, nggak akan kena PHK kalau memang nggak neko-neko gitu, menjadi pekerjaan yang tetap gitu, nggak seperti di perusahaan-perusahaan yang harus pindah-pindah atau mungkin kita harus pinter-pinter saving money untuk masa tua gitu, dan harus coba-coba bisnis supaya di masa tua kita juga terjamin kalau di luar. Makanya buat teman-teman yang memang pengen jadi PNS, ketika kalian siap dengan tadi tantangan-tantangan yang udah aku sebutin, atau kekurangan-kekurangan atau nggak enaknya di PNS, ya nggak apa-apa, gas aja gitu, lanjut aja jadi PNS. Termasuk aku juga lanjut aja, karena insya Allah aku akan konsisten di sini gitu. Oh ya, aku lupa satu lagi, aku kalau di PNS itu susah mutasi. Susah mutasi karena
gak gampang, dan birokrasi yang tadi itu yang kaku, yang ribet itu yang bikin kita susah untuk mutasi. Beda kalau kita di perusahaan swasta, ya kita mau pindah-pindah perusahaan ketika kita punya potensi ya silahkan aja gitu, nggak ada yang larang juga. Tapi kalau di PNS kita terikat, bahkan kalau untuk aku nih CPNS, kita punya kontrak di atas materai bahwa 10 tahun tidak boleh mengajukan mutasi atau pindah ke instansi lainnya. Jadi buat yang kalian yang pengen PNS, pikirin matang-matang, terima semua resikonya, dan pilih instansi yang memang akan kedepannya nyaman untuk kalian gitu. Jadi jangan adalah ya yang tiba-tiba keluar dari PNS, resign dari PNS, tapi ya itu juga hak sih, cuman amat disayangkan aja karena yang pengen di posisi kamu tuh banyak, jutaan bahkan ribuan orang pengen di posisi kalian gitu. Sekian fakta PNS menurut aku. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang puas gitu. Tetap dukung aku dengan like video dan subscribe channelku. Terima kasih, bye bye.